Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua. Karena di dalam kewajiban menuntut ilmu ini tidak ada batas umur dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita beralasan menuntut ilmu sudah berumur dan sudah tua, ini tidak tepat sekali alasannya. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga sudah tua tetapi senantiasa mereka hadir di majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu juga jangan menjadi alasan menuntut ilmu karena banyak pekerjaan, kesibukan, sehingga tidak sempat menuntut ilmu. Sehingga seorang guru, seorang wali dari Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau mengatakan, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jangan tidak hadir. Artinya harus hadir. Jangan tidak hadir di majelis ilmu sekalipun 1 minggu 1 kali. Supaya apa? Supaya kita ini selalu mendapatkan siraman, mendapatkan tambahan ilmu, kemudian kita senantiasa dekat dengan kebaikan, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mendengar hadis Rasulullah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, dekat dengan para ulama, kita mendengar kitab-kitab ulama yang dibacakan oleh guru kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan menjadi alasan. Di tempat kita harus hadir di majelis ilmu. Datanglah ke rumah guru, bentuklah majelis ilmu di tempat kita, di musalla, di masjid, agar syiar agama Islam semakin jaya, agar orang Islam semakin berilmu dan semakin kuat keimanannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan faridah, kewajiban. Wajib apabila menuntut ilmu. Kalau tidak menuntut ilmu, berdosa. Ala kulli muslim, atas setiap orang-orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka ada namanya fardu itu fardu ain. Fardu ain itu ilmu yang wajib dipelajari setiap orang-orang Islam. Fardu ain, kulli muslim. Itu ilmu fiqih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Adapun ilmu yang lainnya itu fardu kifayah, yaitu apabila satu orang saja menuntut ilmu tersebut, maka yang lainnya terlepas dosanya. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan menganggap, saya sudah paham apa yang disampaikan Pak Guru itu. Yang disampaikan guru itu hanya ilmu yang dasar-dasar saya sudah nggak level saya lagi. Atau kata yang
berkata dengan hal-hal yang lain. Padahal ini adalah perkataan yang tidak baik. Sehingga dalam kitab Ta'limul Muta'alim tidak termasuk orang yang ahli ilmu walaupun dia mendengarkan 1000 kali. Tetapi bagaimana dia walaupun sudah 1000 kali mendengarkan ilmu tersebut, tapi seolah-olah dia baru pertama kali mendengarkan. Apabila ilmu yang disampaikan tersebut kita sudah memahaminya, kita sudah mengetahuinya, nah mempelajarinya itu adalah ibadah, mendapatkan pahala. Sehingga di dalam hadis berikutnya dikatakan talabul ilmi afdal indallah minas salah. Menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada salat, daripada salat sunnah. Ada dua orang, ini perbandingannya. Satunya di musola, di masjid, salat sunnah. Salat Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian ada satu orang lagi hadir ke majelis ilmu, ke rumah guru menuntut ilmu agama, ilmu yang wajib tersebut. Lalu mana yang besar pahalanya? Maka besarlah pahala orang yang menuntut ilmu daripada orang yang sholat sunnah. Tetapi ini jangan menjadi alasan. Kalau orang sholat sunnah kita alasan, kan lebih besar pahalanya menuntut ilmu. Sedangkan kita tidak menuntut ilmu. Nah, ini salah. Artinya bagaimana menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, tetap kita hadir karena ini bukan kewajiban, kemudian diamalkan dengan sholat sunnah. Kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan zaman sekarang yang banyak media sosial, menuntut ilmu lewat media sosial, lewat YouTube, lewat Facebook mungkin, atau lewat WhatsApp atau Instagram dan lain sebagainya. Maka menuntut ilmu lewat media sosial ini boleh saja, tidak menjadi masalah. Yang penting kita harus bertanya dulu dengan orang yang tahu, guru yang menyampaikan ilmu itu apakah sahih akidahnya, apakah termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak. Karena hati-hati sekarang orang bebas di dalam YouTube menyampaikan pemahamannya, sehingga kita terikut dengan pemahaman-pemahaman yang salah yang keluar dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh saja menuntut ilmu tersebut lewat media sosial. Kita tanyakan sama guru yang ada di tempat kita atau orang-orang yang alim di tempat kita, atau dengan orang lain. Dengan YouTube orang ini bagaimana, bagus tak? Dengan YouTube ini bagaimana, bagus tak? Kita mengikutinya. Apabila dia mengatakan bagus, maka ikutilah. Tapi ingat satu hal, bahwasanya hadir ke majelis ilmu lebih besar betul pahalanya daripada menuntut ilmu lewat media sosial. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita menuntut ilmu lewat media sosial sambil baring, sambil duduk dan lain sebagainya. Tetapi kalau hadir di majelis ilmu, turunnya kita dari tangga, berjalannya kita sampai ke majelis ilmu, itu dihitung pahala fisabilillah. Sehingga para malaikat itu mendoakan orang-orang yang hadir ke majelis ilmu tersebut. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita membentuk majelis ta'lim di tempat kita, pengajian ilmu agama yang mengkaji kitabnya para ulama, supaya pemahaman kita sahih. Pemahaman ulama tentang Al-Quran dan Sunnah itu yang kita ikuti, supaya kita terhindar daripada pemahaman-pemahaman dan akidah-akidah yang menyimpang, sehingga besok kita menyesal di hari kiamat nanti. Waliyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada majelis kita pada pagi ini, pengajian kita pada pagi ini, pada kali ini. Kemudian mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita ikuti selalu channel ini untuk senantiasa menuntut ilmu. Saya bukan gurunya, tetapi siapa gurunya? Gurunya adalah orang yang mengarang kitab yang kita bacakan ini. Inilah guru kita. Jadi kita ini sama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita posisinya sama-sama murid, hanya saya hanya membacakannya saja ilmu daripada guru kita ulama yang menyusun kitab ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.